Senin, selamat beraktivitas kembali. Semangat baru. Banyak tujuan hidup kita setiap harinya. Ada yang cari rezeki, ada juga yang tentunya cari jodoh. Sama seperti aku sampai sekarang belum dapat jodohnya nih. Makanya kalau sudah di hatinya itu srek langsung diutarakan, jangan diem-diem baik, biar nggak diserobot orang. Aku tuh sudah terbiasa diserobot sama orang. Buat aku nggak masalah Dewi Muria Agung. Buat aku itu yang terpenting adalah bagaimana aku bisa menjaga rasa cinta aku kepada seseorang. Kalau masalah saingan, ya aku kalah lah sama dia. Sama siapa sih? Bagaimana caranya? Ya enggak dong. Ini tadi aku ingetin ya buat Sobat Ambiar, Ya. yang namanya cinta itu tidak memandang bulu. Ya, kalau memandang bulu, Bulu domba bulu. aduh. Coba lihat cintaku ke kamu, aku tuh tidak pernah memandang bulu. Cintaku padamu takkan berubah walau ditelan waktu. Biarlah kan ku simpan dalam hati cinta yang suci. Yuk, bisa yuk. Tanya dong. Ya kemana? Bener. Kan aku udah bilang sebelum janur kuning melengkung, aku masih punya siapa sama punya semua Janur orang. kuning, aku Ya. sih nunggu kamu sebelum bendera kuning melengkung. Maksudnya nggak berhenti bendera Nah, berusaha. gitu dong. Ada alasan aku kenapa kalau aku cinta sama kamu, aku tidak memandang bulu. Kamu ini kan sebagai selebriti yang banyak kekurangannya ya. Iya. Ada satu hal. Kelebihannya punya netizen. Bener. Kalau aku tuh ya nggak pernah mau memandang bulu dari kamu. Iya, tapi aku punya bulu kumis, punya bulu pipi. It's ya kan? okay, itu manusia. Cuman satu hal yang aku lihat dari kamu. Apa? Harta. Inilah perempuan itu. Iya. Dengerin. Kenapa? Perempuan itu tenangnya ada di mana? Di telinga. Iya. Ketika kamu bisa meyakinkan perempuan di telinga, dia pasti akan nurut. Ini ngomongin soal harta, artinya apa? Harta kamu ya akan jadi harta kamu. Tapi kalau harta aku, insya Allah akan jadi harta kamu. Woi, ini bintang tamu banyak harta nih Ya buruan dah. bentar sih, orang udah lama ketemu dia. Mau kenapa sih aneh banget? Kenapa kamu baru ngomong sekarang? Kenapa nggak Banyak, dulu sih gitu? kelamaan yuk, bintang tamu banyak harta nih mau bagi-bagi. Sabar, Mau bagi-bagi. sabar. Tapi mengenai harta, ini bintang tamu juga benar sih kata Kak Randy lalu. Apa? Banyak hartanya. Ih, baru beli mobil baru mahal banget. Iya. Bintang tamu kita. Dan juga harta yang sesungguhnya dengan keluarganya yang harmonis, yang pokoknya bahagia selalu Oi. menginspirasi kita semua. Yuk. Di pagi-pagi Ambiar kita akan hadirkan pasangan selebriti tanah air yang usia pernikahannya sudah sampai 19 tahun. Jarak usianya 19 tahun. Ya maaf, host juga manusia. Sabar ya sayang. Jarak usianya 19 tahun Sobat Ambiar ya. Iya. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan, ini dia Bunda Inul Daratista. Aku tadi ngomong Mas Adam apa kabar sehat ya? Mas Adam glowing banget sekarang, ngejreng banget deh. Putih glowing. Nah, soalnya dirawat sama istrinya. Nah, umur 21 gitu. Iya. Iya beneran. Masa 21 tahun King Nasar. Ini kelihatannya 20 bukan 21. Iya. 11 tahun. Pokoknya kita berempat mengucapkan Terima kasih. Bunda, kan waktunya datang. aku punya ide ya buat Bunda Inul. Tolong kalimat atau lirik lagu dasar kau buaya buntung hanya cari untung. Iya. Gak enak sama teman kita, Bun. Jangan. Pengalamannya. Ya nggak apa-apa kan dari pengalaman itu kita bisa jadi pinter ya Mbakku ya. Belum pernah ya. Tapi aku mau koreksi tadi ada yang 19 tahun salah. Aku udah 28 tahun loh Mas Adam. Lu salah. Beda usianya maksudnya. Itu tim kreatif tuh kalau masih briefing suka salah, aku yang disalahin jadinya. Tapi maksudnya 19 tahun itu maksudnya beda usia. Beda usianya. Beda usianya. Beda usia 19 tahun. Salah. Gak kelihatan? Enggak. Oh enggak 19 tahun Mbakku. Enggak. Oh berapa? Berapa? Ya? 2 tahun lah.
Adam sama Mbak 19 tahun perbedaannya. Enggak sampai 15-an lah. 15-an lah. Oh 15. 15 ih, salah lagi. Sedikit lah, sedikit, beda dikit. Oh, pasti yang lebih tua Mbak Inul ya? Gak mau astagfirullahaladzim. Lu gak lihat? Tapi bener loh, Mas Adam nggak ada keriput-keriput. Loh. Dari tadi aku Kenceng glowing banget. Glowing. Kayak Karen. Apa sih rahasianya Mas Adam sampai sekarang mukanya glowing? Apakah pilihannya tanam benang, botox, Iya, filler, atau apa sih sebenarnya? Ya awalnya memang tanah benang, terus lama-kelamaan kan kebal. Jadi tanam tampar akhirnya. Tahu nggak tampar? Tampar itu iku apa sih namanya? Tali-tali yang gede Ali, banget. oh ya Allah. Ya kayak main. Kalau Mas Latininya sapi. Iya. Mas jangan ngomong sapi dong. Kenapa? Aku jadi inget Pak RT. Tapi benar Mas Adam semakin glowing ya. Satu pertanyaan singkat buat Mas Adam dan juga Mbak Inul. Berarti 30 tahun usia pernikahan. 28. 28 tahun, wow. Apa rasanya usia pernikahan 28 tahun? Lama loh itu. Apa rasanya kamu yang? Iya, seperti pacaran aja. Seperti pada masa-masa pacaran dulu. Oh, masih. Ya, Masih. soalnya kan bertengkarnya itu pada saat pacaran dulu. Setelah menikah udah habis dah ternyata. Jadi Bosan. masa Enak yang pacarannya kayak gitu sebenarnya iya, Mas waktu Adam menikah. ya. Iya dia nikah, berantemnya habis nikah terus. Benar itu. Kita mau kasih lihat ya Bener, buat tapi Bunda itu. Inul dan juga buat Mas Adam. Kita mau kasih lihat Nyata memang. ini perbedaan usia yang tidak sedikit tapi sampai Iya. dengan sekarang alhamdulillahnya Bersama. jauh dari berita miring. Ini dia. Kurang lebih 15 tahun usia perbedaan antara Bunda Inul dan juga dari seorang Adam Suseno. Tapi aku penasaran loh, kalau buat seorang Bunda Inul saat itu ketika menerima pinangan Adam Suseno yang usianya ya cukup jauh. Padahal kan pasti zaman dulu yang deketin banyak kan. Kenapa akhirnya kepincutnya sama pria yang 15 tahun lebih Kalau dewasa? aku kan belum 17 tahun ya. Kenal dia itu baru lulusan SD. Kelas SMP mau masuk SMP itu ya udah deket sama dia karena kan sekolahnya itu aku lewat tokonya dia gitu. Jadi kenalnya di situ terus Oh, gitu. Oh, sering lewat tokonya Mas Adam gitu. tiap hari kan dia tokonya di perempatan. Aku sekolah itu dari Lewat rumah situ. ke sekolah itu kan harus lewatin. Terus Mas Adamnya di mana di toko? Tiap Mbak Inul lewat, Mas Adam. Mas Adam, Terus kata Mbak Inul gini, apa sih goyang dong? Mas Adam, emang dulu jualan itu di toko apa jualannya? Macam-macam sih, ada bagian bagian jadi, kain dan sebagainya. Oh, ketika Mbak Inul lewat itu Mas Kayak Adam itu gimana? Ada getaran gitu, waduh. Ya pasti getaran jiwa pasti ada. Tapi awal kenalnya gimana? Apa karena sering lewat doang, terus akhirnya udah Oh, familiar? salah, karena aku di situ tuh kembang desa. Oh, Iya, percaya. Enggak sih, jadi kebetulan orang tua, bapak saya itu suka main break-breakan itu loh. Ya. Waktu itu intercom. Intercom lah gitu. Kebetulan dia juga main, terus aku juga ikutan. Tapi kenalnya di samping main break-breakan itu juga karena setiap hari lewat depan tokonya dia gitu. oh, Kalau jadi- lewat tuh nyapa nggak Mbak Inul? Atau misalkan, Enggak ya, Atau cuek-cuek. Aku yang nyapa dulu. Oh, gimana nyapanya? Woi, woi, woi. Jatuhnya kayak nagih utang ya. Akhirnya dari situ break-breakan, radio pagi Kopi segala darat macam. itu ya, kopi darat, Oh, kopi pertemuan terus sama teman-teman di apa? Ketemuan. Iya, sama teman-teman yang lain tuh di didekat-deketin gitu. Pacok-pacok no ngono ya. Ya, dipacok-pacok no ya. Yang membuat Bunda Inul Daratista jatuh hati kepada seorang Adam Suseno. Ya di kampung kan cuma aku aja, yang lebih dari aku ndak ada. Oh iya benar. ya dia mukanya Mbak Inul. sombong. Cuman karena itu aja, tapi mungkin ada hal positif atau sifat atau karakter yang bisa membuat seorang Inul Daratista. Jatuh cinta. Nggak ada sih sebenarnya. Kemarin itu waktu aku lihat dia tuh karena baik, terus
sama dia nggak pantang menyerah gitu, karena kan aku nggak kenal yang namanya cinta, itu masih belum ngerti Ya, itu yang itu cinta pertama banget sama dia itu. Jadi sampai hari ini pun tuh kalau ketemu sama laki juga kayaknya keder gitu, soalnya kenalnya cuma sama dia aja. Maksudnya pantang menyerahnya tuh pantang menyerah tuh kayak gimana? Enggak, karena dia kan aku nggak kenal cinta ya, jadi Gak respon lah. nggak respon gitu. Jadi ada om aku yang dideketin, minta tolong aku pengen ke rumahnya Inul gitu. Jadi ya udah. Terus aku sempet nolakin karena dia bawa rambutan. Oh, nggak asik kamu gitu. Kan zaman dulu bawa rambutan. Jadi ya udahlah gitu, nggak pantang menyerah orangnya. Terus makin kesini dia banyak ngajarin tentang bernyanyi. Kebetulan dia juga pintar main musik, jadi aku seneng. Terus diajarin bagaimana jadi penyanyi gitu. Pas pertama ketemu ada benih-benih cinta nggak Mbak Inul? Kayaknya dia lebih cinta duluan daripada aku, karena aku nggak kenal. Wong aku aja dicium tanganku seminggu nggak bisa tidur. Oh ya? Iya. Setelah menikah? Enggak, waktu pertama kali pacaran itu kan nggak pernah dicium-cium, nggak kenal kan. Jadi dia pamitan itu, ya udah aku pamit pulang gitu. Waktu diapelin pertama kali, terus salaman gitu. Kan aku nggak ada cium-ciuman zaman dulu, cuman dicium tangan. Cuman tanganku dicium sampai seminggu, udah halus-halus aja gitu. Kepikiran. Ada Iya. gini, aduh, seru banget dicium, kayak dipatil. Tapi waktu itu PDKT-nya butuh waktu berapa lama? Berapa lama? Lama. Jadi tiap hari, tiap malam itu aku mesti apel ke rumahnya dia. Itu yang bisa luluh perempuan ya, Mak? Tapi apelnya dia itu disiplin loh. Karena di kampung itu kan nggak boleh di atas jam 9. Jadi dia datang jam 7, jam 9 kurang seperempat itu dia harus pulang. Jadi ngapelnya cuma 1:45 lah, 1 jam. Ditungguin nggak sampai 2 sama jam. orang tua waktu ngapelin? Enggak, cuman orang tua masuk, keluar, masuk. Biasa orang tua ngasih kode begitu. Perawan satu-satunya kan maksudnya ibarat. Betul. Jadi PDKT-nya setahun lebih atau kurang dari setahun? Apa itu? PDKT. Katanya. Kurang lebih lah 1 tahun lebih. Baru benar-benar deket itu. Oh, oke. Sampai akhirnya perjuangannya. menikahlah di tanggal berapa, masih ingat? Tanggal 30 ya. Nah, 29 Mei. Ya selisih 1 hari nggak apa-apa. Aduh, 30 sama siapa? Apa? Kan dia 30, emang mana sih 30? 29 nikahnya, 30 malam pertamanya. Nggak jadi malam pertama. Kenapa? Gimana, Mbak? Orang mas kawinnya pinjem malam-malam nggak jadi karena ribut gara-gara suruh balikin mas kawinnya. Mohon maaf Bunda, silakan. Ini barangkali pengakuan secara live di televisi. Mas kawinnya minjem ke siapa? Neneknya. Apakah sudah dikembalikan? Udah dibalikin. Sudah 3 hari pinjam, 2 hari pinjam, kembalikan. Apakah sudah digantikan? Nah itu. Nggak diganti? Enggak. Diganti lah. Tapi tidak sebesar itu. Kan punya nenek banyak mas-masanya itu. Aha. Aku pinjam semua. Ini mas-masanya gede-gede loh, King, segini-gini. Kan kaget karena kan modal nikah aja cuma dikasih 500.000. Kok tiba-tiba kaget gitu dapat mas-masan, kalungnya gede, terus gelangnya gede kan. Biar jadi menarik shock perhatian, gitu kan. menarik perhatian Mbak Inul. Enggak, karena kan saudara-saudara kan pada nggak setuju kan, jadi sekalian pamer dia, gua ngasih mas kawinnya mewah gitu. Tapi Nggak taunya Mas malam-malam. Ageng kasih tahu tuh, ini saya pinjem gitu. Enggak, malam-malam kan udah pakai daster, udah happy gitu ya. Tadi mas-masannya di mana? Ada di lemari, bawa sini gitu. Bentar tunggu. Kenapa? Mau kemana? Mau balikin loh. Emang punya siapa? Punya nenek kan? Apa adalah pikiran seorang Inul Daratista ketika tahu mas kawinnya minjem dari orang? Ya awalnya nggak terima, ngambek, tapi dijelasin kan nanti bisa dibalikin. Sekarang nyari, kalau sudah berdua resmi gini kerjanya kan bisa lebih kenceng dan halal gitu. Ya udah, akhirnya ntar dikumpul-kumpulin juga aku nggak ikut pegang duitnya. Ya udah, anggap aja itu hasil kerja keras berdua, gantinya gitu. Nah, tapi tadi sempat dicerita modal nikah 500.000 rupiah. Iya, Itu dari siapa modal nikahnya? jadi ya 500.000 mas? Zaman dulu kan 500.000 Gede ya. lah. enggak dikit. Tetap aja 500.000. Tetap aja 500.000. Oke, 500.000 saat itu
uang modal nikah dipakainya untuk apa aja 500 ribunya? Iya, kalau dulu itu kita nggak ini, cuman nikah ngumpulin tetangga, gitu, nggak ada rame-rame resepsi dulu itu. Nggak ada. Nggak nggak pakai ada resepsi. Oh, Karena kan- syukuran jatuhnya. Ya, Akad syukuran. doang, akad. Kalau di kampung suka ada musik orkes gitu. Nggak ada, Nggak. Oh. Ya Mbak Inul sering karena datang terbentur kita kan nggak tidur, tapi direstui. Mbak Inul sendiri nggak dirayain gitu. Ya karena kan terbentur kita tidak direstui orang tua kita. Oh. Jadi nikahnya kan memang dia pura-pura sakit biar pengen nikah gitu. Oh iya. Kebetulan kan Mas Adam ini kan anak cuma satu lakinya, terus kok sakit gitu. Jadi orang tuanya sedih. Kamu pengen apa sih nak? Pengen kawin gitu. Oh, jadi supaya diizinkan pura-pura sakit. Akhirnya keluarga tahu nggak kalau Mas Adam itu pura-pura sakit supaya bisa nikah? Nggak tahu. Sekarang tahu dong. Ya nggak apa-apa kan sudah menikah. Iya betul juga. Tapi orang tua juga udah nggak ada, meninggal. Tapi sekarang keluarga setuju mulai kapan Mbak? Iya, mulai ini setelah menikah itu. Setelah menikah atau Setelah pas menikah. pada waktu punya cucu baru setuju keluarga? Enggak, setelah menikah. Setelah menikah. Setelah cucu kan ini, kita kan Ivan kan 13 tahun pernikahan baru ada kan. Penanti yang lama ya. Iya. Oh iya, Rezeki dan lama juga ikhtiar. ya punya Ivan ya. Memang pada akhirnya membuktikan bahwa itulah yang harus kita lakukan. Ikhtiar, doa supaya rezeki datang dengan mudah dan diridhoi Allah. Amin. Tapi kalau sepanjang usia pernikahan, hal terberat apa untuk Mbak Inul dulu deh, untuk Bunda? Selama 28 tahun. Pasti ada gonjang ganjing, terus ada ada riak gelombang itu yang kadang-kadang harus kita hadapi sama-sama. Tapi yang jelas segala permasalahan dalam rumah tangga itu kita saling memaafkan, Ya. terus saling terbukaan ya, terbuka, terus jujur. Terus yang paling penting itu bagi Mas Adam sama aku itu nggak ngitung masalah uang, jangan ngomong masalah uang gitu. Dia itu nggak suka ngomongin duit. Karena sebelum menikah Jangan itu- apa Bun? Jangan apa Bun? Jangan ngomongin duit. Jangan ngomongin duit. Kalau jangan ngomongin duit ya sebagai laki-laki harus peka, harus tahu. Karena pada awal pernikahan itu kita ada pranikahnya, perjanjian Oh, ada pranikah. perjanjian pranikah. Tapi bukan pranikahnya itu bukan Harta. untuk harta bagi dua enggak. Jadi komitmen kita itu sebelum masuk pernikahan itu kita bicarakan. Pertama, kita tidak akan selama pernikahan kita tidak akan membicarakan masalah anak. Oke. Karena tidak jarang orang nikah 2-3 tahun belum karunia anak terus cerai. Kedua, kita tidak boleh Masalah ini. mempermasalahkan uang. Itu dua itu yang paling kita ini. Oh bagus. Kita jaga. Tapi tidak ada perjanjian pranikah Harta misalnya ketika bercerai nanti. Nggak ada, ini harta nggak ada. aku, ini Zaman ada. dulu kan nggak ada kayak gitu-gitu. Yang penting kita sah nikah, terus kerja bareng gitu. Udah direstui sama orang tua, itu udah bikin kita bahagia lah gitu. Karena Iya, kan Makanya selama 13 tahun kita belum punya anak kan kita enjoy Mbak aja Inul. karena dapat. Berarti waktu Mbak Inul muter kayak yang zaman hits divisi-divisi itu, Mas Adam udah dampingin tuh? udah. Susu kemana-mana tuh? Udah. Malah sebelumnya. Jadi dari nol King. Oh iya. Dari pacaran itu udah kan orang tua udah nggak setuju. Jadi Jadi karirnya Mbak Inul tuh sepanjang dari pernikahan ini. pertama Sama Mas pacaran Adam. itu udah diajakin nyanyi ya dia yang nganterin karena kan orang tua belum pernah tahu. Tapi hebat ya, maksudnya pernikahan yang tidak sebentar, apalagi Bunda Inul juga seorang musisi yang sangat luar biasa. Mas Adam nemenin, tapi satu sisi Mbak Inul sebagai Bunda Inul sebagai seorang istri juga memberikan pengertian kepada seorang Mas Adam bagaimana caranya supaya namanya juga laki-laki pasti ada gengsi, ada pride yang harus tetap dijaga. Itu yang penting juga pasti. Iya betul. Karena Mas Adam kan berperan banget gitu sebagai seorang suami. Iya. Sehingga Mbak Inul sampai saat ini karirnya masih tetap jejak dan kuat menghadapi apapun. Ya kan itu peran suami. Betul. Bunda sama Mas Adam, singkat ya, saya penasaran. Kalau menurut Bunda Inul, apa kekurangan dari Mas Adam? Saya tidak melihat banyak kekurangannya karena saya juga mencintai kekurangannya. Karena dari kekurangannya itu juga saya juga belajar gitu untuk bisa jadi orang sabar, bisa jadi orang yang ikhlas gitu. Kalau kita ngeliatin kekurangan orang aja nggak kelar-kelar ya gitu. Jadi kalau ngomongin kekurangan saya nggak bisa ngasih tahu kekurangannya dia di mana gitu. Cuman saya lebih menghormati dan mencintai kekurangannya juga karena di situ saya belajar gitu bagaimana menjadi istri yang ikhlas, istri yang menerima gitu. Karena
kalau ngomongin kekurangannya ya mungkin dia juga melihat kekurangan saya juga banyak gitu. Tapi dalam rumah tangga saya nggak pernah melihat disuruh apa sih kekurangannya Mas Adam, nggak ada saya bilang gitu. Satu hal Aduh aja. dikunci nih bagus. Satu hal aja. Apa? Misalnya bangunnya telat, Yang bikin suka kesel. lupa ngingetin. Enggak, saya banyak belajar dari Mas Adam. Kalau ngomongin kelebihannya, dia itu membuat saya jadi disiplin gitu. Karena dari dulu itu kalau saya pokoknya saya berterima kasih sekali karena sampai hari ini dia yang membuat saya jadi banyak belajar gitu. Belajar waktu, belajar menghormati, belajar bagaimana mencintai, bagaimana pokoknya dari segala kehidupan saya, karena kan dari nol itu kan sama dia, jadi saya nggak pernah maksudnya deket dengan orang tua itu jarang ya, karena hari-hari nyanyi juga sama dia, susah senang juga sama dia, jadi ya wes. Jadi aku ngucapin terima kasih sampai hari ini masih mendampingi saya. Paket komplit. Karena kita yakin ketika ada suami atau istri yang sukses, di belakangnya juga terdapat pasangan yang juga sukses, memberikan dukungan, memberikan support yang tidak hentinya, termasuk juga dalam urusan doa. Tapi buat Bunda Inul Daratista, ini bukan ngomongin soal pernikahan. Kali ini kita mau kasih lihat ada satu berita yang menjadi viral di media sosial. Bunda Inul juga pasti mengenal nama yang satu ini, Poppy Capella. Yang kita tahu bahwa dia ini adalah pemegang lisensi dari Miss Universe Indonesia. Banyak yang bilang katanya Poppy Capella ini adalah saudara atau keponakannya dari Bunda Inul Daratista. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini dulu ya. Heboh, Inul Daratista bantah pemegang lisensi Miss Universe Indonesia adalah keponakannya. Memang benar itu Mbakku. Ini saya jelaskan. Sejujurnya kalau kita melihat Dewi Persik manggil Mbak, atau si Anu panggil Bunda, panggil Tante, atau siapapun boleh gitu. Tetapi dalam hal ini perlu saya luruskan bahwa saya dengan Poppy itu tidak ada hubungan darah, tidak ada juga keturunan. Oke, sedikit pun nggak ada hubungannya. Tidak ada, karena kan kalau ngomongin runtun itu omnya Poppy, kakak dari ibunya itu. Jadi gini, Jadi nenek ayah. ketemu nenek ya. Ya. Nenek itu kakak beradik dari orang tuanya dari orang tua bapak saya, dari bapak saya dan dari Pak D. Jadi Pak D itu bukan Pak D cer dari bapak. Tiri. Dari tiri ya. Terus dia punya anaknya itu menikah sama omnya Poppy gitu. Oke, jadi jauh banget ya. Kalau sama saya mah nggak ada hubungan gitu, cuman karena kan satu kampung Iya. gitu, jadi banyak ya keluarga aku yang manggil tante juga banyak, cuman ya anak-anak muda, Iya, ponakan-ponakan semuanya juga panggil tante. Tapi gitu. tinggal di daerah yang sama. Tinggal di daerah yang sama. Omnya, tapi Mbak Poppy-nya Inul enggak. jelaskan juga ini ada Ini kita mau kasih lihat, ini ada chattingan antara Bunda Inul barengan sama Rio Motret yang juga pernah menjadi bagian dari Miss Universe Indonesia. Oh, ya kan saya Selamat klarifikasi. malam Koko Rio, hehehe, mau klarifikasi saja. Kalau Poppy itu bukan siapa-siapa saya dan bukan keponakan saya. Tidak ada hubungan darah dari mana-mana, itu orang lain Koko Rio. Daripada simpang siur, saya juga nggak mau ikut dalam problema orang lain yang aku Iya. sendiri nggak mau sangkut paut ya. Saya juga jaga nama saya. Mohon maaf nih ya. Jadi ini perlu saya tegaskan. tapi bisa sampai ada isu bahwa Mbak Inul itu adalah kakaknya atau dia adalah ponakannya itu dari mana ya Mbakku? Karena kan semua orang kalau di sana itu yang lebih muda itu kadang-kadang ada yang manggil bunda, ada yang manggil tante gitu. Ya sama kayak kita aja lah ya. Instagram tuh lihat. Ya, Poppy panggilan. Capella, apa benar masih ada hubungan Nah, saudara kebetulan sama juga Bunda kan Inul? omnya kan ini pernah main sama Mas Adam gitu, jadi minta tolong kalau titip-titip ponakan saya kayak gitu. Oh, Ini oke. ada nih, Gitu, ininya, tenang aja. Instagramnya. Mohon Yang ada. Boleh kita keluarin lagi Instagramnya, komentarnya. Tuh, Poppy Capella, apa benar masih ada hubungan saudara sama Bunda Inul? Mohon klarifikasinya karena ini sudah termasuk kasus pelecehan peserta Miss Universe Indonesia, Bun. Bukaan! Oke, Bunda Inul, tapi oke, kita masih ada komentar lainnya. Bunda Poppy Capella itu ponakanmu bukan? Bukan, Jir! Ya seperti panggilan ke orang yang lebih tua, seperti saya panggil
Nasar ini Om gitu, Om Nasar gitu. Iya. Wajah. Tapi Poppy Capella sendiri apakah pernah menghubungi Bunda Inul Daratista? Terkait kasus Kalau Poppy itu sampai sejauh ini kadang-kadang setahun paling sekali telepon oke. minta tolong gitu. Kadang-kadang ngobrol pas aku lagi di Instagram ada apa gitu dia kasih emot kayak gitu-gitu aja gitu. Tapi kalau sejauh kita ini enggak gitu, enggak deket. Nggak intens ya? Nggak intens Hanya gitu. tahu Cuman, tapi bukan saudara. waktu dia menikah di Jakarta pertama kali ya. ya, hubungannya kayak kita ini. Iya kayak gitu main Ya aja. kalau ngundang biasa aja. Iya. Ya. Yang pasti ini sudah mengklarifikasi sekali lagi bahwa tidak ada hubungan antara Bunda Inul Daratista dengan Poppy Capella ya. Tapi buat Mas Adam, Bunda Inul, kita berharap tentu saja bahwa hubungan kalian berdua menjadi keluarga sakinah, mawadah, Inspirasi warahmah kita. ya. Sampai maut memisahkan, jadi inspirasi juga buat kita bahwa suami mendukung kerja dari istri, tapi istri juga tetap memberikan waktu buat keluarga, memberikan pengertian sehingga bisa berjalan bersama-sama dan semakin sukses juga pastinya ya. Baru beli mobil baru soalnya. Ya. Sobat Ambiar, inilah yang namanya cinta tak memandang bulu, kecuali bulu kumisnya Mas Adam. Itu yang membuat Inul Daratista jatuh cinta. Kita akan kembali sesaat lagi, siapa pasangan berikutnya yang cinta tanpa